Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil, NIM 220-209-502-109 dari kelas PT-IKF, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun mereview materi tentang elektronika analog dan digital. Yang pertama, saya akan membahas tentang wawasan elektronika. Wawasan elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron ataupun partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan seperti peralatan elektronik komputer, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik teknik komputer, dan ilmu teknik elektronika dan instrumentasi. Baik, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan elektronika. Jika diamati perkembangan elektronika dari sejak kelahirannya sampai dengan sekarang, maka nampak bahwa perkembangan tersebut menuju miniaturisasi komponen. Bahkan dewasa ini telah ditemukan one chip microcomputer ataupun mikrokomputer dalam satu chip. Komponen baru ini terdiri atas mikroprosesor, memori baca tulis, memori baca, dan unit input-output yang seluruhnya terletak dalam satu chip. Selain itu, perkembangan terus menuju ke arah peningkatan kemampuan dan intelijensi. Baik, selanjutnya komponen rangkaian dan sistem elektronika. Di dalam elektronika dikenal istilah komponen, rangkaian, dan sistem. Komponen elektronika berupa sebuah alat benda yang menjadi penyusun suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Rangkaian elektronika dapat didefinisikan sebagai kumpulan dua atau lebih komponen elektronika pasif ataupun komponen aktif yang membentuk suatu fungsi tertentu secara sederhana ataupun kompleks. Sistem elektronika adalah kesatuan yang tersusun dari komponen dan rangkaian elektronika untuk tujuan pengalihan tenaga dalam bidang komunikasi, komputasi, atau instrumentasi dan kendali. Selanjutnya yaitu poin-poin elektronika analog dan digital. Dibagi dalam 12 poin. Yang pertama adalah ruang lingkup elektronika analog dan digital, dasar-dasar elektronika, sistem elektronika, rangkaian penyearah, rangkaian penguat, rangkaian komparator,
logika biner, sistem bilangan desimal dan biner, gerbang dasar digital, merangkai gerbang dasar dalam berbagai keperluan pengendalian keluaran akhir gerbang, rangkaian flip-flop, dan yang terakhir adalah aplikasi rangkaian elektronika analog dan digital. Baik, kita akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu ruang lingkup elektronika analog dan digital. Menurut ruang lingkupnya, elektronika terbagi menjadi dua jenis, yakni elektronika digital dan elektronika analog. Analog dan digital sebenarnya lebih kepada istilah dalam penyimpanan dan penyebaran data. Data analog disebarluaskan melalui gelombang elektromagnetik atau gelombang radio secara terus-menerus yang banyak dipengaruhi oleh faktor pengganggu. Sementara data digital adalah merubah data menjadi sederhana, yaitu hanya terdiri dari 2, 0 dan 1, yang akan lebih mudah untuk disebarkan secara mudah tanpa terjadi gangguan. Poin yang kedua yaitu dasar-dasar elektronika. Dasar-dasar elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron ataupun partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem elektronika. Sistem elektronika adalah sekumpulan peralatan listrik dan semikonduktor yang dipadukan dalam suatu rangkaian elektronik. Kegunaan dari sistem elektronika ialah sebagai dasar utama dari penerapan elektronika daya. Sistem elektronika dapat dibentuk dari rangkaian elektronika analog maupun rangkaian elektronika digital. Poin selanjutnya yaitu rangkaian penyearah. Nah, di sini rangkaian penyearah adalah rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah sumber tegangan listrik arus bolak-balik menjadi tegangan listrik arus searah. Tegangan keluaran yang dihasilkan oleh rangkaian penyearah umumnya masih riak. Selanjutnya, yaitu poin tentang rangkaian penguat. Rangkaian penguat daya merupakan suatu rangkaian yang dapat digunakan untuk menguatkan atau memperbesar sinyal masukan. Penggunaan transistor sebagai penguat adalah arus pada basis digunakan untuk mengontrol arus yang lebih besar yang diberikan ke kolektor melewati transistor tersebut. Selanjutnya yaitu rangkaian komparator. Di sini, komparator merupakan rangkaian elektronik yang akan membandingkan suatu input dengan referensi tertentu untuk menghasilkan output berupa dua nilai, yaitu high dan low. Poin selanjutnya yaitu logika biner. Logika biner atau biasa disebut dengan gerbang, disebut juga dengan logic gate, yang dapat dipresentasikan menggunakan sebuah tabel kebenaran. Angka 1 pada bilangan biner memiliki arti benar ataupun true, dan angka 0
menunjukkan arti salah ataupun false. Selanjutnya yaitu poin mengenai sistem bilangan desimal dan biner. Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 10 disebut desimal. Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 2 disebut biner. Seperti itu. Oke, kita maju pada poin selanjutnya yaitu adalah gerbang dasar digital. Gerbang dasar digital merupakan dasar pembentuk sistem digital yang dimana gerbang logikanya beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga sebagai gerbang logika yang sering ditemukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan diode atau transistor. Seperti itu. Oke, sekarang kita melaju pada poin selanjutnya, yaitu merangkai gerbang dasar. Merangkai gerbang dasar dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate, adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran yang logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Seperti itu. Selanjutnya, rangkaian FF ataupun flip-flop. Flip-flop biasanya disebut juga dengan FF ataupun biasa juga disebut dengan singkatan FF, adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai sifat memori di mana outputnya selalu dipengaruhi oleh inputnya juga, yang ditentukan oleh keadaan logika output sebelumnya. Oleh karena sifat memori ini, hampir setiap sistem digital menggunakan flip dan flop ataupun FF. Selanjutnya, mungkin ini yang terakhir, poin terakhir, aplikasi rangkaian elektronika. Aplikasi rangkaian elektronika dapat diartikan sebagai gabungan dua atau lebih komponen elektronika, baik komponen pasif maupun aktif, yang membentuk suatu sistem atau fungsi pemroses sinyal sederhana maupun kompleks. Rangkaian elektronika dapat dibangun dengan atau tanpa sumber tegangan atau sumber arus untuk pengoperasiannya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada kata yang benar, itu karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.